Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah pengantar jurnalistik. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa yang soleh dan solihah, kali ini kita akan membahas mengenai peran wartawan atau jurnalis dalam masyarakat. Nah, menurut para ahli, media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, ataupun media daring itu memiliki peran dalam masyarakat. Perannya atau fungsinya yang pertama adalah memberikan informasi. Jadi masyarakat memiliki hak untuk tahu, maka wartawan menyediakan informasi untuk masyarakat. Ya, jadi tugasnya adalah memberikan informasi pada masyarakat. Yang kedua adalah perannya untuk mendidik masyarakat. Bukan mendidik seperti dosen di kelas ya, tetapi memberikan pengetahuan. Misalnya ada kartu prakerja. Gimana sih cara daftarnya? Siapa aja sih yang boleh daftar? Maka wartawan memberikan informasi mengenai hal itu, jadi semacam memberikan pengetahuan, mendidik masyarakat yang ingin mengikuti program prakerja. Atau ada BPJS, atau sekarang ini dalam era COVID ini ada bantuan untuk UMKM. Nah, seperti apa caranya? Berapa banyak bantuan yang bisa diperoleh, siapa saja UMKM yang masuk dalam kriteria untuk mendapatkan bantuan itu. Lagi-lagi itu dilakukan oleh media untuk mendidik masyarakat. Ya, kemudian peran yang ketiga membujuk atau mempersuasi. Nah, misalnya sekarang ini dengan adanya PSBB, maka orang itu harus menjaga jarak ya, kalaupun dia pergi ke pasar atau ke toko, ke klinik misalnya, harus menjaga jarak ya, kemudian memakai masker, mencuci tangan gitu ya. Nah, ini kan tidak semua orang ini dengan sukarela melakukan hal itu gitu ya, mungkin karena pengetahuannya yang masih rendah atau karena keyakinannya dia menganggap COVID-19 itu hanya suatu konspirasi misalnya, maka dia tidak mau mematuhi. Nah, melalui informasi yang terus-menerus diberikan, wartawan itu berperan untuk membujuk masyarakat, mempersuasi ya. Nah, yang keempat adalah fungsi menghibur ya. Menghibur dalam hal ini bukan seperti pelawak ya, Parto gitu ya, atau Nunung gitu ya. Tapi artinya menghibur itu memberi harapan ya. Memberi harapan, misalnya banyak lulusan SMA atau SMK kemarin yang ingin mendaftar ke universitas negeri ya, tentu saja. Nah, untuk bisa masuk itu kan tentu ada kriterianya. Nah, kemudian mungkin sudah ikut tes tapi tidak lulus gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, maka dengan memberikan informasi mengenai perguruan tinggi swasta yang berkualitas, yang tidak kalah ya prestasinya dengan universitas negeri, maka itu juga suatu hiburan gitu. Oh, tidak keterima di universitas negeri, toh di universitas swasta juga bisa kok kita berprestasi. Buktinya ada lulusan universitas swasta yang juga bisa meraih prestasi tinggi, bisa melanjutkan kuliah S2 atau S3 di luar negeri, mendapatkan beasiswa gitu. Jadi ini juga suatu hiburan ya. Jadi hiburan dalam hal ini memberi harapan. Dulu pernah ada seorang dokter, rumahnya di Sukabumi. Beliau itu mengidap penyakit ginjal dan harus cuci darah seminggu sekali ke RSCM ya. Karena dia sebagai dokter, dia tetap praktek ya, maka ketika
harus cuci darah itu tidak mungkin dia itu kos di Jakarta ya, jadi dia setiap minggu berangkat pagi pulang malam, besoknya praktek gitu ya. Nah itu sampai 10 tahun ya, artinya orang itu punya semangat. Nah maka tulisan yang seperti itu bisa memberikan harapan pada orang-orang lain yang mengidap penyakit gagal ginjal untuk rajin terus bersemangat berobat ya, melakukan cuci darah gitu. Nah itu adalah bentuk-bentuk hiburan yang diberikan oleh media massa. Selain itu juga mungkin hiburan yang lain ya, dalam arti misalnya oh ini akan ada pentas, oh ini akan ada konser, oh ini ada fashion week. Nah itu juga sifatnya informasi tapi sifatnya menghibur gitu ya. Jadi peran media massa dalam masyarakat itu sangat penting ya. Itu tadi fungsinya memberikan informasi, mendidik, mempersuasi, dan juga menghibur. Fungsi yang lain media itu juga memberikan semacam pertalian, jadi supaya generasi yang ini tidak terputus dengan generasi berikutnya. Itu juga dilakukan oleh media ya, misalnya dengan meliput adat istiadat ya di suatu suku tertentu atau etnik tertentu gitu. Misalnya upacara-upacara adat itu tidak sekedar meliput event ya, tetapi itu ada manfaatnya. Kalau media itu nanti dibaca oleh generasi berikutnya, oh ternyata suku ini punya adat istiadat seperti ini, nah saya termasuk suku itu, maka saya juga sebaiknya tetap menjalankan upacara yang sama gitu ya. Nah kemudian juga kontrol sosial ya, misalnya ada penyimpangan ya, bahwa ternyata para calon yang ikut pilkada serentak tahun 2020 itu sebetulnya bukan orang yang cukup mampu secara finansial, sehingga dia didanai oleh cukong ya, jadi di belakangnya itu cukong. Nah itu kan tidak sehat ya, artinya mungkin secara intelijensia dia bisa, tetapi secara finansial tidak. Maka dia, kalaupun dia menang, nanti yang akan mengatur bukan dia, karena dia sudah berutang budi pada cukong yang memberi dana. Nah maka media massa itu coba membongkar masalah itu, sehingga dia melakukan kontrol sosial. Calon-calon yang seperti ini harusnya tidak dipilih gitu ya. Atau menjelang pilkada biasanya media itu juga meliput calon-calon dan mengetahui latar belakangnya atau track recordnya. Dulu itu dia siapa sih? Apa dia memang orang yang dari dulu itu berjuang untuk memperhatikan rakyat kecil gitu, atau ternyata dia dulu koruptor gitu ya. Jadi dana yang diperoleh untuk kampanye itu sebetulnya hasil korupsi. Nah kalau dia sudah menjabat, pastinya kan dia juga akan melakukan korupsi yang lebih besar lagi gitu ya. Maka calon-calon seperti ini tidak usah dipilih. Itu adalah salah satu bentuk kontrol sosial. Jadi banyak ya peran media massa atau jurnalis dalam masyarakat. Karena itu diharapkan para wartawan ini tetap konsisten dengan tugasnya tadi ya, dengan perannya, supaya masyarakat tetap mendapatkan informasi yang selayaknya, sehingga di dalam mengambil keputusan itu akan tepat. Ya tentu ada fungsi-fungsi yang lain tadi ya, seperti kita bahas bahwa wartawan itu juga mengemban tugas kenabian atau profetik ya. Jadi dia harus amanah ya, menyampaikan jujur ya,
menyampaikan fakta apa adanya, kemudian cerdas supaya informasi yang diberikan itu tidak keliru, dan juga tablik, ya, menyampaikan apa yang harus disampaikan, dan amanah, ya, sidik, ya, sidik itu apa, jujur, ya. Itu kira-kira itu, ya. Nanti kita diskusi setelah ini. Kalau ada yang mau bertanya, tidak usah ragu-ragu. Terima kasih.